Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di dapur Mas Brewo. Hai, kali ini Mas Bre mau ngajak kalian untuk membuat ini namanya nasi berkat. Dan ini juga bisa jadi ide usaha karena ini lagi laris-larisnya nih jualan online kayak gini nih. Ini nih patut banget dicoba. Ini namanya nasi berkat khas Wonogiri. Gimana buat kalian yang penasaran dan mau coba ini jadi usaha? Yuk langsung aja disimak ya. Ya, pertama yang kita lakukan adalah mengolah sapi. Nanti ini jadi daging sapi cabai hijau ya. Ini direbus sampai dia empuk. Setelah itu kalian potong-potong kecil-kecil aja seperti ini, atau bisa lebih kecil lagi supaya lebih banyak nanti hasilnya. Dan untuk bumbu-bumbunya di sini ada cabai keriting hijau, kemudian bawang merah, bawang putih, ada laos, gula merah, dan juga salam. Dan uniknya kalau misalnya kalian mau nyoba ini, mau buat ini cara ngiris disisir ya, ngiris cabai hijaunya itu disisir kayak gini. Karena hasilnya beda. Kalau misalnya kalau kalian iris biasa sama disisir kayak gini nih, hasilnya beda. Coba aja deh. Nah, ini cabai hijaunya sudah tersisir dengan sempurna semuanya. Ini butuh practice makes perfect ya, butuh practice ya. Seperti ini. Dan setelah ini langsung kita akan olah ini daging jadi tongseng daging cabai hijau. Semuanya diiris-iris, tadi ada bawang merah, bawang putih. Seperti ini diiris-iris, kemudian ditumis dengan minyak secukupnya ya. Kemudian kalian masukkan daun salam. Dan juga ini ada laos. Kalau misalnya ada jahe, kalian bisa juga tambahkan jahe supaya lebih enak rasanya. Nah, kayak gini. Untuk tadi ada air dari kaldu dari rebusan dagingnya, jangan dibuang ya. Ini kita masukkan juga gula jawa, kemudian kalian masukkan ini cabai hijaunya. Ini cabai hijaunya Mas Beri pakai sekitar 3 ons ya, atau 300 gram. Jadi ini harus pedes. Jadi uniknya salah satunya membuat khas ini tumis daging cabai hijau ini harus bener-bener yang pedes. Kalau nggak pedes tuh kurang nikmat rasanya ya. Nah, seperti ini kalian bisa ongseng sampai dia nyampur ya. Setelah itu kalian masukkan ini air dari kaldu tadi ya, kaldu rebusan di awal tadi. Kalian masukkan sekitar 100 ml supaya ini dia lebih nyampur ya, bumbunya di awal. Nah, ini tinggal kita kasih ada saus tiram, kemudian Mas Bri juga kasih ini garam. Kalau kalian suka kalian bisa pakai kaldu sapi juga, nggak masalah. Dan ini juga ada sedikit kecap manis. Kecap manisnya kurang lebih sekitar 3-4 sendok makan, atau sesuai selera ya. Jadi intinya ini harus pedes rasanya, manis dan pedes. Kayak gini diongseng sampai dia terserap sempurna. Kalian sudah bisa lihat ya, dagingnya udah berubah warna. Ini kita sisihkan. Dan ini kita akan buat untuk terek tahu tempenya. Ini ada bawang merah, bawang putih, laos, kunyit, gula jawa, kemudian ada lada sama ketumbar dan salam. Ini potongan tempenya dan tahunya seperti ini. Tahunya Mas Bri ambil yang udah gorengan ya. Tahu goreng itu namanya. Nah, ini tadi semuanya di blender ya, kecuali daun-daunan sama laosnya. Ini kita tumis, kita ongseng, kita masukkan salam dan juga laosnya tadi. Seperti ini, ditumis sampai dia kadar airnya menyusut dan dia benar-benar matang sempurna. Nah, kayak gini ya, udah nyusut, udah berubah warna, dan baunya udah nggak mentah baunya. Setelah itu kalian bisa masukkan ini santan. Untuk tadi Mas Bri pakai tempenya 2 papan, dan juga tahunya itu tadi pakai ada sekitar 25 tahu. Santannya sekitar 1 liter ya. Ditutup. Kalau udah mendidih kalian bisa tambahkan gula jawa, kemudian kalian langsung masukkan tempe yang udah dipotong-potong kayak gini ya. Jadi ini namanya terek tempe tahu.
Jadi kalau misalnya yang Mas Bre tahu ya, kalau sekarang mungkin udah berubah ya, dalam artian baceman aslinya itu dia nggak dikasih kecap ya, jadi warnanya kayak ada kunyitnya gini, warnanya kuning, dan dia juga nggak digoreng. Jadi nasi berkat Wonogiri itu ada dua tipe. Tipe pertama itu ada yang dikasih serundeng, kemudian ada dikasih kentang, ada kasih tauge, dan ini Mas Bre nggak pakai itu. Untuk seasoningnya kalian kasih garam sama kasih gula aja udah enak. Kalau misalnya kalian mau lebih mantap bisa kasih kaldu ayam ya. Nah kayak gini diaduk-aduk, aduk-aduknya manja aja ya, jangan terlalu heroik ya. Nah kayak gini, setelah itu kalian tutup, ditunggu api sedang ya, api sedang sampai dia nanti asat. Nah sesekali jangan lupa ya dilihat, diaduk-aduk. Nah kalau udah asat kayak gini, ini berarti dia sudah matang, sudah siap dihidangkan, tinggal kita sisihkan. Nah setelah itu kita buat yang terakhir, ini adalah bihun. Bihun ini masih dipakai bihun jagung, kalian bisa pakai bihun beras, bisa aja. Sebelumnya kita akan panaskan bihun ini, tambahin dengan air panas. Setelah itu didiamkan sampai dia mengembang ya. Bisa direbus juga, cuma kalau Mas Bre buatnya kayak gitu. Dan ini bumbunya bihun, ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, dan juga lada. Kalian bisa haluskan, bisa diulek atau di blender. Setelah itu kalian gongso dengan sedikit minyak, sama seperti di awal tadi ya, digongso sampai dia kering, kadar airnya berkurang, menyusut dan habis. Dan ini kita tambahkan telur, 1 butir telur supaya rasanya lebih gurih dan lebih enak. Nah kayak gini kalian aduk-aduk. 1 bihun tadi ya bisa untuk sekitar 25 bungkus. Ini bihunnya sudah mengembang dan sudah ditiriskan. Lalu kita masukkan, kita ulet. Ini bihun Mas Bre buat misalnya malam gitu ya, bisa sampai paginya itu nggak bau. Karena apa? Karena pertama bumbunya itu benar-benar mateng. Kedua, kalau kalian tips ya, kalau kalian mau buat bihun itu harus bener-bener yang mateng, jangan masih basah seperti itu. Jadi harus bener-bener yang kering gitu. Dan ini kita masukkan juga tambahan, ada wortel. Ini Mas Bre kasih 1 wortel ukuran besar ya, Mas Bre parut atau dipotong seperti korek api kayak gini ya, campurkan aja. Ini bumbunya harus benar-benar ngeblend dulu. Nah kalau udah ngeblend kayak gini, kita kasih kecap manis. Kecap manis ini Mas Bre pakai sekitar 3 sendok makan. Nah kayak gini tinggal kita ulet aja, dicampur jadi satu sampai dia nyampur. Dan ingat ya, ini apinya harus api besar dan harus diaduk-aduk. Kalau nggak diaduk-aduk dia gosong bagian bawahnya. Jadi tipsnya tadi supaya bihun kalian bisa tahan lama, yaitu tadi harus benar-benar sampai kering, sampai garing gitu ya. Ini kalian masukkan saus tiram, dan juga seasoningnya ada ditambahin garam ya. Tinggal diaduk-aduk sampai dia benar-benar sudah ngeblend, sudah nyampur dengan bumbu yang udah kita siapkan di awal tadi. Nah ini kayak gini. Setelah ini baru nanti kita kasih seledri. Seledri kasih paling belakang ya, karena seledri itu kan cepat layu dan dia bisa nambah aroma lebih sedap ya. Ini Mas Bre kasih sekitar 5 batang seledri ya, campurkan kayak gini. Ini dari baunya aja udah enak banget, udah kayak Chinese food bener, yakin. Nah udah jadi, tinggal kita sisihkan dan kita akan bentuk. Oke, itu tadi dikasih piring dulu, kemudian ini ada daun jati, kemudian dikasih, udah dibersihkan ya, dikasih daun pisang, kemudian kalian cetak nasi kayak gitu, tinggal ditata. Ada bihun, kemudian ini tadi terik tahu dan terik tempe, dan terakhir kita kasih ini tadi ongseng daging lombok hijau yang super duper pedes. Ini kalau di Semarang kayak gini dijual sekitar 10.000, dan ini laku pakai banget. Jadi ini bisa banget buat ide jualan kalian. Nanti Mas Bre coba breakdown ya berapa total belanjaannya.
Nah kayak gini tinggal kalian bungkus aja, ditutup. Bungkusnya juga cuman kita kasih karet aja supaya lebih bener-bener kearifan lokal ya. Dan kayak gini nih bener-bener laku hari ini. Zaman-zaman kayak gini nih, kayak gini nih laku banget. Jadi orang lebih suka back to nature ya. Oke, itu saja video untuk kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian buat memulai usaha baru. Ini nih patut banget coba. Terima kasih banyak ya yang baru aja mampir ke channel Mas Bre. Mas Bre ucapin banyak terima kasih, dan jangan lupa ya di subscribe, like juga di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.